105,9 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dengerin Ardan Besti. Dan masih juga ya dengerin asiknya Ardan Special Weekend barengan sama Danar yang masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Tenang aja, waktu kita masih panjang gitu kan. Dan juga masih panjang untuk ngobrol-ngobrol pastinya. Sama kalau tadi gue udah spill dikit ya, gue bakal ngobrol interview sama yang udah datang kesini nih, yang keren nih, yang udah hadir di hadapan gue langsung nih. Ada Pak Yunandar. Weh, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat, kita sehat selalu ya. Amin, semoga sehat selalu. Bapak sehat kan? Ya, alhamdulillah sejauh ini. Iya. Ya, dengan banyak berdoa mungkin ya. Dan juga harus vaksin ternyata sekarang. Jadi saya juga ini dalam kesempatan ini mengimbau sobat-sobat Ardan, teman-teman semua di Bandung khususnya se-Jawa Barat. Ayo kita vaksin lagi, kalau bisa sudah 2 kali ya, yang ketiga sekarang. Betul. Booster ya? Iya. Itu ya supaya terhindar juga dari penyakit segala macam, karena sekali. Itu yang penting sekarang ya gitu. Nomor 1 sekarang saya lihat ya harus di sana. Modal kita semua bisa aktif, bisa kerja, bisa sekolah, nggak ada lagi. Nomor 1 vaksin. Yang kedua tentu saja prokes. Nah, ini lebih penting juga sebenarnya. Iya. Saya mau cerita prokes ini ya, rasanya ya udah biasa banget ya. Tapi ternyata masih banyak tuh saya lihat di jalan tuh teman-teman kita, saudara kita yang udah mulai lupa. Nah, menurut saya mumpung lagi turun COVID-nya, kita tekan terus pakai prokes gitu loh supaya benar hilang. Bener, mumpung lagi turun ini momentumnya kita manfaatin. Betul, gitu kan. Betul banget. Oke, biar makin sehat juga. Kayak Pak Yunandar sendiri ini yang gue lihat kayak sehat banget nih ya. Pagi-pagi kayak gini udah semangat. Dari mana Pak? Tadi pagi-pagi kayak gini udah bangun aja. Biasa kalau pagi ya? saya aktivitasnya rutinnya nyuci piring dulu, waduh, nyapu dulu gitu ya. Olahraganya begitu. Serius Pak? Serius. Nyuci piring sendiri? Betul, karena di rumah semenjak pandemik pembantunya pulang dan gak balik lagi nih. Itu sering Pak biasanya ya? Pulang kampung atau kayak gimana, terus kapan baliknya ini itu sama muda ya. Lo jangan malu-maluin gitu kan. Ini sama Pak Yunandar lu masa masih rebahan, nyuci piring dicuciin gitu kan. Tapi dulu sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut ya. Ini Pak Yunandar sendiri mungkin boleh sedikit perkenalan. Bapak ini berarti sekretaris Komisi 2 ya? Saya di DPRD Provinsi Jawa Barat, sekarang di Komisi 2 Komisi tentang 2 perekonomian, jabatannya sekretaris. Oke. Kalau fraksinya dari PDI Perjuangan. Nah, Komisi 2 itu luas sebenarnya. Oh iya. Mulai dari urusan pertanian gitu ya, kelautan, perikanan, pariwisata, UMKM, perindustrian, perdagangan, bahkan sampai kehutanan itu kita urusin. Oh iya, wah gitu. Jadi memang kalau di kota Bandung dan sekitarnya kita mungkin lebih banyak ke UMKM, pariwisata gitu ya, perdagangan. Nah, ini kadang-kadang masyarakat juga kan agak susah membedakan sebenarnya apa sih kerjaannya DPRD, DPR RI gitu ya. Nah, memang ada pembagiannya. Nah, terutama kalau yang di provinsi kita lebih ke yang fokus yang lintas kabupaten kota. Misalnya ngurusin bagaimana hutan di Jawa Barat tuh bisa meningkat ya, kemudian bisa jadi bisnis masyarakat begitu. Bagaimana saya supaya suplai pangan itu tetap terjamin lewat kita program-program untuk petani begitu. Dan kita juga tidak hanya itu sebenarnya, termasuk urusan dengan sekolah ya, untuk SMA SMK itu adanya di provinsi. Nah, itu bagian dari tugas DPRD Provinsi Jawa Barat secara umum begitu. Nah, khusus Komisi 2-nya kita ngurusin perekonomian. Nah, berarti satu lagi yang biasa orang Bandung suka banget ya, industri kreatif. Nah, kita juga ngurusin itu. Oh, berarti tapi Komisi 2 ini sendiri luas banget ya, luas banget juga ya. Paling luas kelihatannya. Kalau kita ngurus segala hal soal ekonomi begitu. Tapi kalau untuk mungkin fokusnya atau mungkin yang lagi sekarang difokusin di Komisi 2 ini sendiri apa Pak? Ya, nah ini memang kalau saya karena dapilnya kebetulan Kota Bandung Kota Cimahi, saya memang fokus di industri kreatif terutama dan pariwisata. Jadi 2 hal ini yang menurut saya paling penting buat anak-anak dan pemuda di Bandung Raya begitu ya, lihat potensinya, kreativitasnya. Inilah kekuatan ekonomi kita sesungguhnya yang real banget. Dan itu terbukti. Kalau kita lihat misalnya ekspor produk kreatif Indonesia itu 21% dari Jawa Barat. Wah, bayangkan. Ya, benar-benar. Luar biasa. Kalau sekarang kita mau, kalau teman-teman sempat gitu ya jalan-jalan ke negara-negara maju gitu. Saya pernah sekali tuh jalan-jalan ke, bukan jalan-jalan sebenarnya, tugas dulu sebelum jadi anggota dewan ke Amerika. Itu beli jersey-nya tim bola basket di sana di salah satu kota di Orlando ya di Amerika. Itu saya bangga banget kan beli, wah ini asli, produk asli gitu. Sampai bawa ke Indonesia saya lihat made in Indonesia. Wah,
Sama-sama, saya itu juga pernah gitu kan, kayak ada teman saya yang keluar ke Italia waktu itu. Ada klub favorit saya, kayak, nitip dong jersey originalnya. Oh iya, dibawain. Pas sampai-sampai, made in Indonesia ternyata ya. Makanya kita harus bangga banget tuh. Itu kan semua produk industri kreatif. Iya, benar-benar. Jangan kan jauh-jauh sana, ke Bali aja. Kalau ke pasar Sukawati itu, saya suka ngobrol tuh sama pedagangnya. Kang, ini kalau kaos dari mana ngambilnya? Dari Sukabumi katanya gitu. Waduh. Padahal yang ngeborong orang Bandung juga tuh misalnya. Ya kan? Jadi betapa hebatnya kita sesungguhnya nih soal kreativitas itu, dan tinggal bagaimana anak-anak muda kita, generasi milenial, generasi Z ini menyadari itu. Nah sekarang kan zamannya zaman digital nih, kan nggak perlu juga kita hanya sekedar bikin konten, kan tetap bisa produknya masuk di sana saya kira. Walaupun konten juga sebenarnya produk industri kreatif begitu. Sudah banyak lah orang bisa sukses karena konten ini, tapi kan kita harus tetap mendorong apa yang sudah kita punya dulu gitu. Ekspor industri kreatif, jualan produk kita keluar Jawa Barat, itu harus jadi kemauan dan kemampuan orang Jawa Barat, terutama anak muda sekarang begitu. Oh iya, tapi bener banget, karena emang gue sendiri ngelihatnya dan sendiri kayak ya udah emang Jabar terutama Bandung gitu ya, kayak ini tuh kota kreatif banget. Kota kreatif banget. Di sekeliling kita semuanya pasti ada. Sampai kalau saya sendiri dulu juga sempat ikut, Pak. Sempat kayak ikut juga bikin kayak gini. Tapi menarik banget ya emang kondisi industri kreatif di Jawa Barat ini. Udah tadi lanjut lagi, kita ngobrolin tentang industri kreatif ya. Dan ini pasti pertanyaan yang mungkin Kang Yun udah sering dapat juga, dan emang berkaitan banget karena sekarang kondisinya emang lagi pandemi gitu kan. Dan udah terjadi 2 tahun lebih berarti ya. Apalagi sekarang udah masuk pandemi gelombang ketiga. Kalau dikaitkan dengan pelaku industri kreatif atau industrinya sendiri itu gimana sih Kang kondisinya sekarang? Ya, menurut saya sebenarnya teman-teman muda kita ini, insan muda Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, sebenarnya punya solusi sendiri ya. Saya lihat begitu kreatifnya sehingga adaptasinya cepat sekali. Sampai kita nggak terlalu khawatir dengan perkembangan bisnis industri kreatif di Kota Bandung dan Jawa Barat ini. Karena kemudian setelah ekonomi digital itu betul-betul menjadi kebutuhan ya. Selama ini kan kita kalau jualan mungkin masih punya outlet, tapi bisa sambil nyambi di marketplace gitu. Nah sekarang kan berubah. Justru yang utamanya kan di marketplace-nya. Baru kalau masih punya outlet dimungkinkan ya kita buka outletnya. Ini kebanyakan saya lihat ekonomi kreatif begitu ya, luar biasa adaptasinya terhadap ekonomi digital ini. Nah tentu saja memang hambatan masih tetap ada ya, dan kami lihat itu kebanyakan masalah pemasaran kalau di awal-awal pandemik itu. Walaupun sekarang sudah membaik, terbukti dari angka perekonomian itu sekarang sudah mulai pulih nih. Jadi, pertumbuhan ekonomi sudah positif begitu ya. Kemudian perdagangan sudah mulai berjalan normal, bahkan ekspor pun sudah meningkat pesat begitu. Nah, hambatan penjualan itu sebenarnya kan klasik ya. Di mana-mana pasti orang bisnis yang kita harapkan kan penjualannya tetap stabil atau meningkat begitu. Nah, ini dihadapi 2 kali lipat ketika pandemik ini, karena memang masyarakat menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar, terutama kan begitu. Walaupun gitu ya, data-data di marketplace menunjukkan aktivitas di marketplace meningkat pesat. Jadi kan sebenarnya tinggal pindah aja toh sebenarnya, apalagi anak muda gampang lah, sambil mager aja kita bisa posting produk-produk kita gitu ya. Nah cuma masalahnya tidak itu kan, banyak sekali yang generasi bukan generasi milenial itu agak sulit mengakses kepada marketplace atau konten-konten digital begitu ya. Dan itu memang menjadi masalah. Setiap saya reses itu di Bandung Cimahi ya, di dapil saya, itu banyak sekali para pelaku industri kecil, dan kebanyakan percaya atau enggak itu ibu-ibu. Luar biasanya perempuan kita Jawa Barat ini adalah pelaku industri kreatif, terutama industri kecil. Mereka punya produk terutama kuliner, fashion, bahkan craft begitu. Itu kesulitan, masih belum adaptasi ya, mirip saya lah usia generasi X ini yang bukan milenial gitu ya. Kalau pakai sosmed agak-agak gaptek lah begitu. Tapi sebenarnya di lain pihak anak-anak muda kita jagoan konten semua. Nah itulah kemudian pada saat kalau saya reses, saya gabungkan mereka, saya hubungkan mereka supaya bisa kerjasama gitu. Biarlah ibu-ibu produsen kita ini yang bikin produk, anak-anak muda yang masarinnya. Nah itu yang terjadi kemudian, yang menurut saya secara umum di Jawa Barat seperti itu. Akhirnya mereka sudah menemukan jalannya, sehingga kemudian perekonomian mulai naik kembali. Jadi permasalahan klasik apalagi yang ditimbulkan oleh pandemi ini terkait pemasaran ini memang sekarang sudah menemukan jalannya. Buktinya lagi
pelaku ekonomi digital di Jawa Barat yang sebelum pandemi itu sekitar 17%, sekarang sudah lebih dari 30%. Itu peningkatan yang luar biasa. Walaupun memang PR-nya masih besar ya. Kita punya 4,6 juta unit usaha, bayangkan, yang terkait UMKM ini di Jawa Barat. Jadi memang kalau 30%-an masih panjang ya, bicara sampai menyelesaikan semuanya supaya go digital itu. Tapi itulah yang kemudian menjadi program di Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman muda ini mau ya kepoin lah sedikit tentang apa sih program-program Jawa Barat, silakan follow misalnya IG saya ya di Inandar Perwira. Itu biasanya saya sharing apa aja program yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kewirausahaan, industri kreatif dan lain sebagainya. Dan juga termasuk dinas-dinas di Jawa Barat. Itu ada dinas UMKM yang ngurusin usaha kecil begitu ya. Kemudian ada dinas perindustrian perdagangan, ada dinas pariwisata. Itu biasanya ada program-program seperti itu. Contoh misalnya yang terakhir nih, bahkan ada sedikit menarik mungkin ya kalau buat Wibu nih. Jadi di Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat tuh kita buka tuh lowongan untuk ke Jepang. Oh iya. Untuk perawat dan juga tenaga kerja bidang kesehatan begitu. Buat ngapain tuh Pak? Ya untuk anak-anak muda kerja di sana. Jadi keren. Sekalian kan daripada kita hanya lihat Instagram atau nonton animenya TikTok doang dan sebagainya, kenapa enggak? Iya. Ke Jepang juga gitu loh. Dan itu buat orang Jawa Barat sangat terbuka saya kira. Saya pernah dikirim ke sana ya sebelum tahun 2013 ke Shizuoka namanya, salah satu prefektur di Jepang sana. Itu saya sampai heran ternyata banyak orang Jawa Barat di sana. Bahkan ada yang namanya paguyuban Pasundan. Waduh, di Jepang. Sampai sana udah sampai Jepang ketemunya lah orang Bandung lagi ya. Dan satu lagi ada bahkan Viking cabang Shizuoka. Waduh, itu keren banget nggak tuh? Ada Viking cabang Shizuoka. Saya juga sampai terheran-heran. Ini di Bandung apa Shizuoka waktu nyampe sana itu kan? Jadi itu satu hal yang modal kita ya. Artinya apa? Artinya kalau kita pun berangkat ke sana, anak muda Bandung, Jawa Barat berangkat ke sana, ya kita pasti ada teman di sana. Sudah pasti lah. Nggak merasa asing banget ya. Dan budaya Jepang itu sangat cocok dengan budaya orang Jawa Barat. Jadi kita di sana juga misalnya budaya menghormati orang tua gitu ya, menjaga tata krama, dan orang Jepang itu suka banget orang Jawa Barat karena cocok dengan budaya mereka. Gitu. Itulah sebabnya banyak tadi orang Jawa Barat diterima di sana. Bahkan ada yang cerita ke saya, orang Jawa Barat, Pak, gak kerasa saya udah 15 tahun di sini katanya gitu. Waduh, itu kan luar biasa. Kenapa saya bicara ini? Karena ini tadi melihat dunia ya, penting termasuk bagaimana kita memasarkan produk. Pada akhirnya teman-teman di luar negeri itu yang kemudian bisa memberikan contoh seperti apa sih pasar dunia itu. Iya, benar. Seperti apa sebenarnya produk industri kreatif yang sekarang lagi happening di Jepang misalnya begitu. Itu menurut saya pentingnya. Jadi kayak orang India, kalau kita perhatikan ya, orang India sekarang mereka tuh kan menyebar ke seluruh dunia dan sukses. Bahkan bos-bos Google CEO gitu ya, itu orang CEO-nya India orang India semua. Kenapa enggak nanti CEO di dunia itu minimal di Jepang orang Indonesia gitu. Benar. Itu kan menurut saya mimpi yang oke banget harusnya ya. Dan ini giliran masanya masa anak-anak muda milenial di Bandung ini terutama yang kreatif, inovatif, mau kerja keras dan mau jadi wibu beneran di Jepang sana gitu. Daripada wibunya cuma baca komik sama nonton anime aja kan. Betul. Ini kesempatan yang di sana juga masih sama sih juga, tapi sambil ke Jepangnya langsung. Sambil dapat uang. Tapi tadi kan Bapak Kang Yun nyinggung sedikit tentang program-programnya dan salah satunya itu adalah yang ke Jepang ini ya. Tapi kalau boleh dikasih tahu sedikit untuk kayak di-spill dikit aja nih ke Insa Mude, ada program-program lainnya mungkin ada apa sih Pak yang menarik juga? Ya, paling sebenarnya banyak sekali ya program di Jawa Barat. Cuman memang karena kita tadi ngurusinnya seprovinsi, jadi untuk kalau dibagi kabupaten kota mungkin nggak terlalu kentara dibandingkan program dari pemerintah kota Bandung misalnya. Ada misalnya yang paling populer petani milenial. Ini udah pasti namanya milenial banget nih. Jadi Pemprov Jabar tuh mengajak anak-anak muda itu sekarang ini loh, bisnis pertanian itu sekarang mah enak loh, bisa pakai teknologi begitu kan, dan juga nggak sulit karena dibantu dan sekaligus memang marketnya sudah adaptif banget dengan teknologi. Jadi kalau istilahnya dulu jadi petani itu harus nyangkul, sekarang mah enggak gitu. Sekarang itu semua by teknologi. Bahkan ada yang dikembangkan itu salah satunya misalnya ya yang lagi happening di bisnis sekarang nih soal tanaman hias. Itu petani milenial banget di situ. Dan itu nggak ketemu dengan cangkul sebenarnya kalau di situ karena dia bentuknya pakai ya semacam greenhouse begitu ya, sudah betul-betul. Dan juga kayak nyiram ya tinggal pakai aplikasi dan sebagainya. Ini memang jadi yang kita lagi ngajak banget nih dari Pemprov Jabar, anak muda tuh ya sudahlah
masuk ke teknologi apapun bisa, termasuk jadi petani gitu. Iya, jadi udah nggak konservatif, nggak kayak dulu-dulu lagi. Udah ya, nggak kayak dulu sesungguhnya. Yang bayangannya petani itu harus kayak gimana. Sekarang tuh bisa, tapi udah berbeda semua, udah serba digital banget ya. bedanya. Nah itu bisa tadi kepoin di Instagramnya dinas-dinas terkait pertanian ya, dinas tanaman pangan, dinas peternakan, dinas kelautan perikanan, kemudian dinas kehutanan, semuanya bicara tentang petani milenial hari-hari ini. Dan itu memang kita buka perekrutannya nanti. Jadi yang mau tertarik bergabung, silahkan itu di follow yang tadi atau di follow juga ke IG saya yang Yunandar Perwira. Nanti itu pasti saya sharing kalau sudah ada mulai perekrutan dan lain sebagainya. Oke, menarik banget nih. Saya mudah jadi buat kamu nih yang tertarik atau masih baru penasaran kepo-kepo doang, boleh langsung tuh HP-nya yang di tangan buka, langsung follow IG-nya, IG Kang Yun juga @Yunandar Perwira ya. Dan juga tadi IG-nya Dinas Perhutanan, Dinas Peternakan, Dinas Tanaman Pangan Jawa Barat. Iya, sambil dilihat-lihat juga, sambil kamu lihat kalau misalnya ada pertanyaan boleh juga. Ya, masih semangat so ya. Far so good, So far so good lah ya. Kita harus tetap semangat loh. Kalau enggak justru itu menurunkan daya tahan tubuh kita. Oh iya. Justru semangat itulah yang membuat kita kebal terhadap bermacam penyakit. Oh iya, kadang emang kayak gitu ya, kayak tergantung ya mindsetnya, kalau mau kayak gini ya bakal kejadian kayak gitu, ya, gitu kan. Kadang-kadang itu betul, sugesti itu ternyata kadang-kadang mendorong kita jauh lebih aktif, jauh lebih positif berpikirnya gitu. Jadi benar. Kita harus mulai dari sana. Iya, tapi pagi itu. Yang kayaknya semangat juga nih Insan Muda ya. Ini tadi Kang Yun ya, kayak dari hasil obrolan kita industri kreatif, terus juga kayak gimana kondisinya sekarang, potensinya sekarang. Jadi kayak banyak nih teman-teman, banyak Insan Muda yang kayak penasaran gitu dan semangat juga pengen mulai bisnisnya. Tapi kalau ngomongin mulai bisnis ini sendiri Pak, gimana sih caranya gitu? Misalnya kalau ada orang Insan Muda gitu yang pengen punya bisnis, tapi misalnya dia nggak punya modal nih. Apakah ada program-program dari mungkin DPRD, dari pemerintah, atau gimana nih Pak caranya? Ya sebenarnya banyak ya sekarang tuh ya. Jadi tidak hanya pemerintah, bahkan marketplace ya, itu semua juga bikin program bagaimana caranya mengencourage, mencoba memberikan motivasi begitu kepada anak-anak muda untuk memulai bisnis, terutama terkait bisnis di platform ekonomi digital ini. Yang sebenarnya kalau dulu ya zaman saya masih kuliah atau lulus SMA gitu kan, punya usaha tuh mikirnya kita harus nyari tempat dulu gitu ya. Kemudian kita harus mempromosikan pakai selebaran begitu. Iya, belum ada internet sehebat sekarang, apalagi pakai internet, pakai gadget tuh nggak ada. Iya. Jadi ribet banget lah zaman dulu tuh. Belum ngurus izinnya berbulan-bulan. Sekarang bayangkan untuk ngurus izin saja itu hanya hitungan 1 hari paling lama. Itu namanya NIB, nomor induk berusaha itu. Online banget gitu. Jadi kalau kita udah daftarin nih lewat NIB, lewat namanya OSS tuh, punya pemerintah pusat, itu akan langsung keluar izinnya bahwa kita punya nomor induk berusaha. Nah nggak kayak dulu yang ribet, sekarang mah dalam hitungan hari kita sudah siap untuk bisnis. Walaupun memang ukurannya masih kecil ya. Kalau mau ukuran lebih besar ya harus ada izinnya lagi yang bertingkat begitu. Nah yang kedua soal modal misalnya. Kan saya memang masih kalau reses tuh kalau nanya apa masalahnya kalau usaha, modal masih ada keluar. Walaupun sekarang mulai bergeser nih zaman COVID ini kan. Tadi pemasaran gitu ya. Tapi juga sebenarnya ada sesuatu yang tidak kita sadari bersama, terutama menurut saya ini pengalaman dari cerita-cerita yang teman-teman saya yang bisnis. Ya sebenarnya jauh lebih sadar itu bagaimana memasarkan itu butuh branding gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat produk kita itu diingat oleh konsumen. Nah itu yang lebih penting sebenarnya pada akhirnya. Tapi kalau mau memulai usaha yang nggak perlu modal banget, bisa sekarang kan, misalnya reseller ya. Reseller datang aja misalnya ke salah satu pasar di mana, terus kerjasama sama yang punya produk di situ. Oke Pak, saya yang jual ini, saya minta fotonya aja gitu kan. Nanti kalau ada pesanan saya kasih ke Bapak tolong kirimin ya gitu ya. Atau ya seperti itu lah kira-kira ya. Itu kan sesuatu yang nggak ngemodal banget, sambil rebahan gitu ya. Bisa kita bisnis sekarang. Tapi kan harus bisnis itu harus ada pertumbuhan, harus ada perkembangan, harus ada keberanian melebihi itu. Jadi kita mulai naik kelas dong. Tidak hanya reseller, tapi misalnya jadi dropshipper. Bahkan kalau perlu kita mulai dengan merek kita sendiri, begitu ya. Ambil barang dari mana, kita bikin bungkusnya aja deh dulu gitu kan. Keripik misalnya tuh di Cimahi ada pusat keripik tuh, ambil keripik dari sana, kita desain sendiri bungkusnya. Branding sendiri. Branding nama gitu kita sendiri kan, keren banget. Nama saya ada dibungkus kacang Yunandar gitu ya. Kacang danar gitu. Ya, kacang danar gitu kan. Itu kan belum ada tuh. Nah, pasti unik.
Tapi itu sudah banyak yang melakukan itu. Jadi saya berkali-kali ketemu, memang pada awalnya harus begitu. Nah, cuman memang kita harus banyak belajar. Kuncinya keberhasilan bisnis itu kata teman-teman saya yang memang para pengusaha itu knowledge pertama. Yang kedua networking. Bagaimana caranya dua itu menjadi modal yang paling lebih penting dibandingkan modal awal berupa uang sekalipun begitu. Karena dari kepercayaan itulah kemudian kita bahkan nggak perlu keluar modal. Orang lain menaruh kepercayaan ke kita lewat networking itu, akhirnya kita bisa memasarkan produk mereka dan kita bisa jadi pengusaha seperti mereka begitu. Itu yang diperlukan, apalagi sekarang di era ekonomi digital tadi sekali lagi nggak perlu punya tempat usaha, nggak perlu punya outlet pun sudah bisa memulai. Benarnya selalu nih mendorong teman-teman anak muda, ayolah bermimpi ya jadi pelaku ekonomi kreatif itu jadi pelaku wirausaha begitu ya. Ya itu sesuatu yang sangat potensial banget. Sekarang jagoan-jagoan konglomerat di Indonesia bahkan sudah mulai anak muda. Lihat aja yang punyanya Gojek, anak muda banget, bahkan jadi menteri di usia muda sudah. Bisnisnya itu mungkin sudah ratusan triliun ya nilai perusahaannya itu. Bahkan ya yang lainnya sudah mulai ada istilahnya startup itu yang nilai bisnisnya triliun sudah ada dan semuanya anak muda begitu kan. Jadi ini era ekonomi kreatif ini memang era ekonomi digital ini adalah peluang banget untuk anak muda yang memang bisa menguasai dan beradaptasi terhadap gadget, terhadap teknologi informasi, terhadap teknologi internet dengan cepat begitu. Bayangkan dengan orang-orang tua kita yang generasi bahkan di atas saya yang masih punya bisnis kan, mereka pasti lebih sulit untuk beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi yang baru begitu. Sekarang kan banyak sekali aplikasi internet mobile itu yang bisa kita gunakan untuk bisnis yang untuk mendukung kayak gimana bisnis kita. Bahkan mereka memang bisnisnya adalah membuat aplikasi, banyak juga anak muda semua gitu ya. Jadi kalau mau kesempatan, mau kaya, mau berhasil, mau sukses dalam bisnis sekarang ini pada saat masih muda, karena sekarang yang sukses adalah anak muda. Dan memang sekarang waktunya di mana kesempatan memang sangat terbuka dan juga sangat berpotensi banget ya, berpotensi sekali. Tapi kalau misalnya nih dari Kang Yun nih mungkin ada yang pengen disampaikan gak sih kayak untuk teman-teman yang mungkin tertarik atau untuk industri kreatif ini secara kalau programnya banyak ya di Jawa Barat itu sebenarnya ada yang paling terkenal sekarang punyanya Kreasi Jabar. Kreasi Jabar itu isinya sebenarnya bukan PNS ya, bukan ASN, tapi anak-anak muda kreatif di sana dan memang ada langsung kelembagaannya tuh di bawah Gubernur Jawa Barat. Jadi kalau mau bergabung bisa di sana tuh mereka buka program magang biasanya, kemudian juga mereka punya portal e-commerce sendiri namanya borongdong.id. Nah, itu tuh buat yang pelaku-pelaku UMKM yang punya produk masih takut-takut masuk marketplace, masuk sana aja. Karena di sana juga nanti dibimbing di borongdong.id ini untuk belajar bagaimana menjadi atau membuat produk yang laku di pasaran begitu. Itu betul-betul program pemerintah Jawa Barat dan disupport oleh Bank BJB di sana. Jadi masalah permodalan juga nanti ada kerjasama dengan Bank BJB. Jadi modalnya sekarang mau aja lah dulu gitu menurut saya ya. Dan banyak lagi ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil misalnya ada namanya program UMKM Juara begitu ya. Itu juga bagi orang-orang yang sudah punya usaha tapi pengen meningkatkan kemampuan usahanya, misalnya manajerialnya, pemasarannya begitu ya, brandingnya, itu ikut program itu. Nah tadi kepoin aja tuh si IG-nya ya di Dinas KUK Jawa Barat. Namanya itu begitu, Dinas KUK Koperasi Usaha Kecil. Langsung aja tuh sama kamu follow, kamu lihat-lihat, kamu kepoin nih buat yang mau mulai-mulai karena pastinya di situ semua udah lengkap. Dan untuk Kang Yun nih terakhir nih kan kalau ngomongin tentang ekonomi, tentang industri kreatif, ya banyak banget pengaruh yang bisa mempengaruhi hal itu kan. Tapi kayak kalau ngelihat kondisi sekarang nih, kan yang lagi anget banget, yang lagi rame nih, ada perang nih antara Rusia sama Ukraina. Ada nggak sih dampaknya buat industri kreatif sendiri atau buat ekonomi Indonesia ini? Karena kalau dari yang Danar lihat bahkan itu tuh ada yang bilang ngaruh ke harga mie ayam yang katanya naik harganya ya. Padahal mie ayam kan ekonomi kreatif banget ya. Gitu. Sekarang kan macam-macam banget tuh mie ayam tuh. Ada mie ayam keju lah gitu ya. Itu kan bagian dari industri kreatif kita. Dan yang betul, perang di Ukraina dan Rusia ini ya sekarang akan dalam waktu dekat ini, tidak akan lama lagi, pertama akan berdampak kepada harga bahan bakar ya. Sekarang harga minyak dunia sudah lebih dari $100 per barel, yang sebelum perang tuh masih di kisaran 60-70 ya. Sekarang sudah mendadak langsung jadi $100. Jadi itu pasti kemungkinan ini yang biasa naik motor pakai Pertamax pasti ganti Pertalite ntar lagi gitu. Karena ntar nggak cukup duitnya. Nggak cukup uangnya pasti, saya yakin. Yang kedua memang kita itu dengan Ukraina punya hubungan bisnis
ekspor impor, terutama impor ya, impor gandum ya, terigu ya. Dan itu kan sesuatu yang pengaruh banget ke semua produk kuliner kita gitu, mulai dari roti, mie begitu ya, banyak lagi lah yang memang gorengan apalagi juga masuk tuh di situ kategorinya. Jadi pasti ini ya, ini kan sesuatu yang sifatnya global sebenarnya. Kalau di dunia sekarang semua terdampak ketika ada suatu kejadian di satu wilayah ya. Ini harga-harga akan naik. Nah, ini kan harus kreatif lah kita. Gimana aja. Saya lihat memang pedagang gorengan di sekitar rumah saya juga udah mulai kreatif. Dikurangi tuh bentuknya gitu ya. Jadi mulai tadinya agak besar, jadi mulai ujungnya dipotong gitu. Harus gitu ya, harus begitu mengikuti. supaya harganya nggak naik dari 1.000 jadi 1.500 supaya pembelinya. Jadi memang kreativitas masih ada. Walaupun juga kreativitas yang lain harus dibutuhkan. Misalnya bagaimana kita mencari bahan penggantinya. Nah ini harus sama-sama, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Idenya gimana sih supaya kita nggak tergantung dengan impor ini ya? Karena impornya itu besar sekali. Dari Ukraina saja untuk gandum itu sampai $600 juta. Jadi puluhan triliun lah ya setahun itu. Bayangkan harus kita impor gandum ini. Nah, gimana dan caranya kita mengurangi ketergantungan ini? Mungkin ada yang punya ide gimana bikin mie yang bukan dari gandum gitu. Keren banget tuh kalau kayak gitu. Boleh dicari. Nanti bisa digabungkan dengan program petani milenial. Saya bisa nanam nih tanaman ini, nanti bisa dibikin mie. Bisa nggak ikut program petani milenial? Wah, boleh banget. Itu yang kayak gitu yang top tuh harusnya tuh. Nah, ini yang menurut saya ya kita harus antisipasi. Jadi jangan sampai ini kita nonton tiap hari di sosial media soal perang di Ukraina, tapi kita nggak ngelihat apa yang berdampak ke kitanya. Justru kita harus antisipasi tadi. Walaupun sekarang harga minyak goreng masih naik, harga tempe tahu juga masih mahal, tapi akan datang lagi nih. Yang satu ini yang memang dampak dari terutama tadi ke arah produk-produk yang memang terkait dengan gandum. Jadi harus ada inovasi kita di sana. Intinya memang harus ada inovasi terus berpikir kreatif, melihat peluang-peluang yang ada deh. Dan ini menarik banget ya, gimana tadi obrolan Danar sama Kang Yun. Tapi karena sekarang udah jam 10 juga, nggak kerasa. Artinya udah bentar lagi selesai nih. So thank you banget nih Kang Yun udah ngobrol-ngobrol. Seru banget ngobrolnya tadi ya, membuka pikiran banget. Dan terakhir mungkin untuk insan muda ya yang pengen kepo, boleh dong kayak mau ngeliat sosial medianya di mana aja nih bisa? Ya, kalau sosial media saya ada di IG di Yunandar Perwira, saya juga ada Facebook ya. Yunandar Eka Perwira, kemudian di TikTok juga ada. Yunandar Eka Perwira, di YouTube saya juga ada. Yunandar Eka Perwira juga. Nanti silahkan kalau mau di-follow, karena biasanya saya sharing program-program dan juga aktivitas ngapain aja sebenarnya anggota dewan tuh gitu kan. Wah menarik banget. Pasti ya, jadi langsung aja insan muda, boleh kamu yang pegang HP-nya buruan langsung follow, ikutin semuanya biar lebih membuka pikiran lagi pastinya. Dan makasih banget kalau gitu Kang Yun udah mau ngobrol-ngobrol. Thank you banget. Sama-sama, terima kasih. Banget. Kita senang banget juga bisa sharing. Ketemu lagi pastinya ya. Saya look forward banget sih ke ngobrol-ngobrol selanjutnya ke Kang Yun. Dan thank you banget kalau gitu. Selamat pagi dan sehat-sehat terus kita semua. Selamat pagi. Jangan lupa prokes semuanya. Betul. Kawan-kawan muda. Bisa mudah. Dan menarik banget ya, seru banget tadi udah ngobrol-ngobrolnya Danar sama Kang Yun.